Gempa bumi di Cianjur ya, pimpinan dan Komisi 5 ya, ucapkan turut berbelasungkawa dan berbela rasa atas korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana gempa di Cianjur. Semoga saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan dalam kejadian ini mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Berdasarkan informasi yang kami terima dari sekretariat, rapat ini dihadiri 35 anggota, 20 orang hadir secara fisik dan 15 orang hadir virtual dengan dihadiri 8 unsur fraksi yang berbeda. Maka sesuai dengan ketentuan rapat ini sudah memenuhi quorum. Tapi sebelum saya buka, saya mau sampaikan bahwa ada pergeseran anggota di Komisi 5 DPR RI, ada yang masuk dan ada yang keluar ya. Itu dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Saudari Irene Yusiana Roba Putri, nomor anggota 262 Dapil Maluku Utara, menggantikan Saudara Irmadi Lubis, pindah ke Komisi 1. Dan Saudara Jendri Alting Kei Icem, nomor anggota 253 Dapil Sulawesi Utara, menggantikan almarhum Haji Hersen Mayulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, rapat ini sudah memenuhi quorum dengan dihadiri oleh 35 anggota, 20 fisik dan 15 virtual. Maka sesuai dengan pasal 281 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, izinkan kami membuka rapat kerja pada hari ini dengan Menteri Perhubungan, dan sesuai ketentuan pasal 276 ayat 1 rapat kerja Komisi 5 DPR RI pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022, penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dan lain-lain yang dipandang perlu. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Saudara Menteri, hadirin yang berbahagia, adapun hal yang menjadi catatan kami terkait evaluasi APBN tahun 2022, bahwa realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per 23 November 2022 adalah sebesar 75,63%. Jika dibanding tahun 2021, realisasi pada bulan November 2021 mencapai 75,47% dan pada akhir 2021 mencapai 97,21%. Dengan asumsi kinerja seperti tahun 2021, maka penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan pada akhir tahun 2022 diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Kita ucapkan apresiasi Pak Menteri ya. Inilah yang kita harapkan dari Komisi 5, terjadinya peningkatan serapan, berarti itu namanya peningkatan kinerja Pak. Untuk itu pada kesempatan rapat kerja ini kami perlu mendapatkan penjelasan dari Kementerian Perhubungan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya, sebagaimana surat Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan nomor UM-207 tanggal 17 November 2022 perihal rencana pengesahan protokol untuk melaksanakan paket ke-9, ke-10, dan ke-11 komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa atau AFAS, dan selanjutnya meminta dukungan Komisi 5 DPR RI untuk kami setuju Pak. Jadi Komisi 5 DPR RI terkait hal ini mendapat surat dari pimpinan DPR bahwa kita ada meratifikasi protokol 9, 10, 11 ya
perjanjian kerjasama angkutan udara dengan negara-negara di ASEAN. Kemarin sudah kami bahas dengan Badan Keahlian DPR terkait aturan ini dan sudah disampaikan secara detail kepada kami. Prinsip Komisi 5 menyetujui Pak Menteri untuk kita meratifikasi protokol ke-9, 10, dan 11 aturan angkutan udara di negara-negara di ASEAN. Nanti kita tanggal 6, mohon izin Pak Menteri, kita akan melakukan raker dengan kementerian untuk kami mengambil keputusan bersama dengan Kementerian Perhubungan. Ya, selanjutnya nanti hasil kesepakatan kita akan kita kirim ke pimpinan DPR untuk selanjutnya kembali kita kirim kepada Presiden sebagai bentuk persetujuan DPR bahwa kita setuju untuk meratifikasi protokol ke-9, 10, dan 11 aturan angkutan udara negara-negara di ASEAN. Selain itu, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi 5 DPR RI terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan dalam rapat kerja pada hari ini. Di antaranya pertama, perlu meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi anggaran di masing-masing unit kerja dalam lingkup Kementerian Perhubungan. Yang kedua, sejauh mana pencapaian pelaksanaan program setiap unit kerja dalam rangka pengembangan konektivitas transportasi yang mengedepankan keselamatan dan keamanan bertransportasi. Dan yang ketiga, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengembangkan inovasi, profesionalitas, dan kompetensi kerja yang berintegritas di lingkungan Kementerian Perhubungan. Demikian pengantar rapat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Menteri Perhubungan untuk dapat menyampaikan paparannya berdasarkan undangan agenda rapat yang sudah kami sampaikan. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 5, para Wakil Ketua Komisi 5, dan para anggota Komisi 5 yang saya banggakan. Mengawali rapat kerja hari ini, tentu kita mengaturkan puji syukur pada Allah Ta'ala yang sudah memberikan nikmat dan karunia sehingga rapat ini, rapat evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2002 dan penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja pada masa persidangan pertama di sidang 2022 dan 2013. Dalam kesempatan ini, atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Perhubungan, terlebih dahulu kita mengajak untuk kita berempati, menyampaikan duka cita yang mendalam, serta mendoakan saudara kita yang berada di Cianjur atas musibah gempa bumi yang terjadi Senin lalu. Semoga upaya kolaboratif dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak kerusakan dan membantu korban berjalan dengan optimal. Kementerian Perhubungan melalui satuan kerja sudah mengirimkan tim di sana, dan secara berurutan masing-masing sektor mengirimkan bantuan-bantuan, terutama bantuan-bantuan yang sifatnya urgen saat ini, yaitu berupa makanan dan selimut. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 5 yang saya banggakan, sesuai dengan agenda rapat hari ini, saya menyampaikan singkat
perihal evaluasi pelaksanaan APBN 2022, yaitu terkait evaluasi pelaksanaan APBN, kami sampaikan bahwa pagu awal adalah 32,94 miliar, tetapi dengan adanya automatic adjustment, penambahan saldo BLU, luncuran SBSN, luncuran PHLN, penambahan BABUN, penambahan Elman, dan juga yang luar negeri, lalu rekomposisi antara rupiah murni, eselon 1, dan pengurangan pagu anggaran dari BKT ke BRIN. Dan ini kami laporkan bahwa adjustment BABUN sebanyak 1,1 triliun dan pengurangan pagu PLU sebesar 36 miliar, sehingga mengubah anggaran Kementerian Perhubungan yang semula 32,9 menjadi 33,5 triliun. Capaian realisasi Kementerian Perhubungan saat ini adalah 75% atau kira-kira lebih dari 25 triliun. Ini dengan prestasi kumulatifnya adalah 78%, relatif sama dengan prestasi 2021. Artinya capaian kita di 2022 yang melebihi target daripada rencana itu akan tercapai, dan capaian ini memang sedikit rendah, tetapi kita konsisten akan melakukan, dan secara mingguan kami mengadakan rapat koordinasi di tingkat sampai eselon 3, dan beberapa identifikasi terlihat masalah-masalah finalisasi kontrak seperti PHLN dan sebagainya, dan beberapa hal-hal yang memang kita pindahkan alokasinya yang tadinya di tempat tertentu, kita pindahkan agar dana ini terserap dengan baik. Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 5 yang berbahagia, PNBP sendiri mencapai 7,6 triliun atau 90% ya. Dan ini di atas dari apa yang telah ditetapkan. Kami memang optimis bahwa PNBP Perhubungan akan terrealisir sebesar 8,6 triliun, tapi kita tetap berusaha untuk lebih dari itu. Sekedar informasi bahwa sektor laut adalah sektor penghasil PNBP terbesar. Sementara udara dan kereta api lagi stagnan, bahkan kurang dari sebelumnya. Darat relatif sama dengan tahun lalu, sehingga satu yang melebihi, ada dua yang berkecenderungan stagnan untuk pencapaian yang lebih tinggi. Untuk memastikan pencapaian target tersebut, kami telah melakukan, sebelum ini kita lakukan optimalisasi. Jadi kalau kita pastikan ada satu anggaran yang tidak selesai atau tidak bisa dilaksanakan, maka kami melakukan pergeseran PNBP ke yang sifatnya adalah pelayanan, mengantisipasi pekerjaan yang diperkirakan melewati tahun ke tahun. Nah, kita memang mempersilahkan mereka yang melewati batas waktu bulan Desember, kita berikan kesempatan mereka dapat mengambil sejauh ada bank garansi. Oleh karenanya, langkah-langkah strategis kita adalah
optimalisasi sisa anggaran, pergeseran PNBK untuk kegiatan yang sifatnya pelayanan, antisipasi pekerjaan yang diperkirakan melewati tahun 2022, dan melakukan monitoring bagi seluruh unit kerja. Bapak Ketua dan Bapak-Bapak Wakil Ketua serta anggota Komisi 5 yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana tema RKP 2022, pemulihan ekonomi, reformasi struktural. Kementerian Perhubungan mendukung PN kelima yang berfokus pada penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan teknologi dan pelayanan dasar dengan melakukan pembangunan infrastruktur sektor transportasi, implementasinya sepanjang 2020. Kami terus berbenah dan memberikan layanan terbaik dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang capai jawabannya adalah sebagai berikut. Telah diselesaikan revitalisasi dan operasional dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Telah mengoptimalkan operasi Bandara Kertajati. Beberapa hari yang lalu sudah digunakan untuk umroh. Nah, ini bisa menjadi titik layanan baru sekaligus mendapatkan potensi manusia yang akan bepergian. Penyelesaian beberapa infrastruktur diantaranya di Bali dan di kota-kota yang lain, terutama berkaitan dengan 2020, menjadi concern bagi kita. Ada sedikit hal yang mungkin diklarifikasi bahwa tusi daripada kewenangan mengelola anggaran ini apakah mutlak, apakah ada negosiasi, mungkin diperlukan pembahasan lebih lanjut. Pemberdayaan masyarakat kita laksanakan dengan baik. Kita akan membangun proving ground. Apa itu proving ground? Adalah satu kegiatan uji tipe untuk kendaraan yang saatnya nanti sebagai potensi untuk diekspor. Anggaran tol laut mengalami peningkatan yang baik segi trayek, jumlah muatan maupun kapasitas. Uji coba terbatas pada kereta api Makassar Parepare dengan ruang stasiun Garonggong sampai Mangilu dan menjadi jalur kereta api pertama di Sulawesi. Jawaban itu tentunya tidak terlepas dari motivasi dan terus kerja berkarya dan bimbingan dari Komisi 5 sehingga kami bisa mampu untuk melaksanakannya. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga raker ini dapat membuahkan masukan-masukan dan saran dan pendapat pimpinan dan anggota. Sangat kami tunggu untuk mengimprove kinerja Kementerian Perhubungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Menteri ya atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, fokus agenda kita ini kan utamanya terkait dengan serapan. Ya, kita berharap APBN tahun 2022 yang sekarang sedang ongoing ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya. Tentu yang juga belum lelang sekarang udah bulan November ya, kita berharap semua sudah selesai ya, kecuali yang multi misalnya kalau masih ada.
Karena udah November ini sudah tipis harapan kalau masih ada yang belum lelang. Nah, mungkin Pak Menteri sebelum ke teman-teman untuk kegiatan-kegiatan 2022 apakah semua sudah lelang semua Pak? Atau mungkin masih ada yang belum lelang? Barangkali perlu dijelaskan ke kami Pak. Kalau belum, apa hambatannya? Tapi kalau sudah semua tentu itu harapan kami Pak. Mungkin saya persilahkan Pak Menteri. Yang belum berapa ya kira-kira? 1-2 Pak, itu pun dari sisa-sisa Pak. Itu sisa-sisa. Jadi Pak Ketua, kita memang melihat beberapa pekerjaan itu sisa, baik karena harganya lebih rendah maupun perubahan teknis. Nah, alokasi itu kita pindahkan ke alokasi baru, jadi nggak sampai 5 lah Pak. Kita belum tender dan kita lakukan bulan-bulan ini sebelum tanggal 1, tapi itu untuk kegiatan yang pasti terserap, seperti kita itu kekurangan perintis udara dan perintis laut. Jadi begitu ini dapat uang serta merta kita bisa bayarkan. Seperti diketahui perintis laut itu kita kekurangan anggaran. Anggaran kita tuh hanya cukup sampai bulan Oktober. Jadi kita mengumpulkan sisa-sisa anggaran. Kita kalau perintis itu langsung dilakukan, tapi ada beberapa yang sifatnya lelang, tapi tidak signifikan, jumlahnya kecil dan itemnya juga tidak banyak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri. Izin Pak Menteri, kemarin kita ada rakor Pak ya, dengan pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri. Saya begitu pulang dari sana itu Pak Menteri banyak dihubungi oleh para kepala daerah. Nah sekarang kan kalau kita perintis itu, perintis yang kita beri subsidi itu kan perintis yang memang bandara-bandara yang betul-betul ya masih belum ada penerbangan komersialnya. Nah untuk bandara-bandara yang sudah ada penerbangan komersial, per hari ini juga sudah banyak bandara kita, tapi nggak ada maskapai mau datang Pak. Bisa jadi demand-nya rendah atau mungkin bisa jadi juga memang tiketnya mahal. Nah kalau yang saya temui lebih banyak itu, saya ambil contoh aja di daerah kita sendiri Pak. Dulu pernah itu saat maskapai itu ada 3 masuk, Garuda masuk tempat saya itu, kemudian Wing masuk dan 6 masuk. Ya. Tapi sekarang tinggal hanya 1 maskapai Pak, Wing. Itu 3 kali seminggu. Nah, yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu mahal, betul Pak, tinggi harganya. Ya pasti tinggi karena maskapainya hanya ada 1 yang terbang, pasti tidak ada kompetitor Pak. Nah, persoalan untuk menurunkan harga ini kan jadi masalah. Saya rasa ini juga PR kita bersama terkait konektivitas ini, udara ini Pak. Persoalannya sekarang kalau dari sisi Kementerian Perhubungan menyiapkan infrastruktur cukup Pak. Bandara kita saya pikir cukup. Yang jadi masalah nggak ada pesawat yang terbang. Ini soal ini. Nah ini barangkali juga nanti disampaikan ke kami apa kendalanya ini Pak. Kenapa nggak ada orang mau investasi nih di sektor infrastruktur yang sebetulnya sudah siap. Dan semua bandara saya lihat ada petugas dari Kementerian Perhubungan, tapi kenapa maskapai tidak mau terbang? Gitu loh. Nah, kenapa harganya dianggap sangat mahal oleh masyarakat gitu. Nah, orang antara mahal atau tidak mahal ini kan relatif, Pak. Tapi kalau memang setelah dihitung sangat berbeda dengan ketika mereka menggunakan angkutan lain padahal waktu lebih lama, ini memang kategori mahal, Pak. Gitu loh. Jadi saya rasa barangkali itu tambahan sebelum ke teman-teman sekalian terkait dengan rapat hari ini. Saya persilahkan di sini sudah mendaftar Pak Boyman Harun yang pertama. Nanti bersiap-siap Pak Hamid Nur Yasin. Baik, terima kasih Pak Ketua, beserta seluruh pimpinan yang saya hormati, Bapak Menteri, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama-tama tentu saya apresiasi dengan penyerapan anggaran 2022 dari Kementerian Perhubungan. Tetapi pada hari ini Pak, saya hanya ingin menyampaikan hasil reses kami
yang menurut saya di tahun 2023 hampir-hampir tidak kelihatan. Yang saya sampaikan ataupun yang kami usulkan tentu ini menjadi pertanyaan buat kami. Yang pertama, apa yang disampaikan Ketua tadi itu sangat benar Pak. Di daerah kami armada atau maskapai itu memang sangat terbatas sekarang, yang dulunya 3 itu tinggal 1. Menurut saya tidak sebanding ini Pak. Khususnya berkaitan dengan masalah Kabupaten Ketapang atau kabupaten-kabupaten lain yang di Kalimantan Barat, penumpangnya luar biasa. Artinya sampai-sampai kita tidak kebagian tiket kalau kita tidak cepat membeli tiketnya itu. Artinya tidak sebanding antara armada yang disiapkan dengan keperluan pengangkutan orang yang akan diangkut. Yang jadi pertanyaan, apakah ini ada trik-trik yang dilakukan oleh maskapai atau armada perusahaan-perusahaan agar harga tiket itu mahal? Biasa-biasanya Pak, kalau di Kabupaten Ketapang itu ke Pontianak itu tiketnya paling mahal itu 600.000. Sekarang sudah sampai 1.200.000. Jadi kalau ke Jakarta lebih murah, dari Pontianak ke Jakarta lebih murah ketimbang ke Ketapang yang hanya 30 menit. Jadi maksud saya dari kementerian ini juga harus evaluasi hal apa yang terjadi sehingga pesawat-pesawat lain tidak masuk, terutama berkaitan dengan masalah Putus Sibau, kemudian Sintang. Itu seminggunya tinggal 3 kali, bahkan kadang-kadang tidak terbang gitu. Jadi bandara dibuat tetapi tidak dimanfaatkan, saya pikir itu ruginya berkali-kali. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah halte sungai Pak. Ini saya ulangi lagi, halte sungai, karena Kalimantan Barat itu kan terkenal dengan sungai terpanjang. Artinya daerah-daerah untuk menghubungkan antara provinsi, kabupaten dan kecamatan itu rata-rata itu lewat sungai. Nah, sementara alternatif lain kita tidak punya. Sama juga dengan masalah bandar udara itu. Kalau kayak Ketapang itu, alternatif lain tidak ada, harus pesawat. Kalau jalan harus 11 jam, 12 jam. Apalagi sekarang banjir terus, putus, tidak ada alternatif lain sehingga mau tidak mau harus naik pesawat walaupun tiketnya mahal. Saya kemarin sudah usulkan beberapa kabupaten di Kalimantan Barat berkaitan dengan halte sungai, terutama di Kabupaten Kuburaya. Misalkan di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terentang, Kecamatan Padang Tikar, dan Kecamatan Kubu, itu semuanya transportasinya itu lewat sungai. Tetapi saya lihat 2022 ini halte tersebut saya pikir tidak muncul atau gimana, makanya saya tetap pertanyakan, karena ini adalah menurut hasil reses kami yang kami lakukan, dan memang ini kenyataan, memang prioritas yang harus kita berikan bantuan pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat terbantukan dalam rangka konektivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi dari Kementerian Perhubungan maksud saya harus ada juga evaluasi untuk menyeimbangkan keadaan ini gitu. Keadaan tiket mahal, keadaan pesawat tidak mau masuk padahal penumpangnya membludak, kemudian persiapan-persiapan sarana dan prasarana bandara. Bandara Ketapang misalkan itu runway-nya sudah kurang panjang, perlu diperpanjang, kemudian terminal penumpangnya juga menurut saya memang harus dipikirkan sudah tidak layak lagi, tetapi mungkin secara teknis dari perhubungan juga yang belum siap sehingga belum dianggarkan untuk direnovasi atau dibangun kembali. Jadi saya minta kepada Bapak Menteri harus ada alternatif kalau seandainya memang armada pesawat tidak bisa dimasukkan, tetapi alternatif transportasi laut harus kita pikirkan. Karena daerah kami Pak di Kalimantan Barat, ini saya khususnya bicara di Kabupaten Ketapang, kalau ke Semarang itu Pak, itu bisa ditempuh dulunya, waktu ada peri, hanya 9 jam Pak, 9 jam. Dulu kita ada peri, tetapi perinya sudah nggak ada, pelabuhannya ada, tetapi armadanya nggak ada. Nah, dulu kalau perinya ada, itu Cisadane namanya Pak. Cisadane nama kapalnya itu 9 jam, kalau kita berangkat jam 7 pagi, jam 7 malam, jam 5 pagi subuh itu kita sudah nyampai di Semarang. Nah, sekarang tidak ada lagi perinya, tetapi pelabuhannya sudah ada. Kemudian kalau ada perinya itu atau kapal cepatnya itu, orang juga nggak perlu naik pesawat ke Semarang Pak, atau ke Pangkalan Bun. Langsung saja dari Ketapang itu langsung ke Semarang. Kemudian dulu di Kabupaten Ketapang juga ada pesawat yang langsung ke Jakarta Pak. Yang langsung ke Jakarta, tetapi sekarang pesawatnya sudah tidak ada.
Nah, sehingga yang jadi pertanyaan saya, kenapa pesawat-pesawat itu tidak masuk gitu? Padahal penumpangnya menurut saya tidak rugi perusahaan. Karena penumpangnya ada terus, apalagi di sana kan perusahaan tambang terbesar ada di sana di Kecamatan Kendawangan, kemudian boksit, perkebunan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sekali lagi, tolong dievaluasi kenapa pesawat tidak mau masuk, padahal penumpangnya ada, apakah ini ada kongkulikong memang gitu. Sehingga Wing itu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, yang biasanya hanya 600 sekarang 1.200.000, 1.100.000. Bahkan penerbangan di Kalimantan Barat ke kabupaten-kabupaten lain dikurangi, hanya seminggu sekali atau bahkan tidak ada penerbangan gitu. Seperti ke tempat Pak Ketua ini kan kalau pakai lewat darat bisa sampai 12 jam, 10 jam Pak, apalagi ke Putus Sibau. Jadi kan sangat menghambat, mengganggu berkaitan dengan masalah kecepatan transportasi. Sementara bandara ada dibuat gitu Pak, tetapi tidak dimanfaatkan. Saya pikir itu Pak Ketua dan Pak Menteri, harapan saya sekali lagi tolong dievaluasi dan tolong setiap hasil reses yang kami sampaikan ini adalah pekerjaan yang kami lakukan di Dapil Pak. Jangan sampai reses tetapi kami usulkan tapi tidak diperhatikan, bahkan tidak dianggarkan. Sehingga menurut saya percuma juga kita reses, percuma juga kita bertemu dengan seluruh masyarakat yang ada di Dapil kita, tetapi kita tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka untuk memajukan daerahnya dalam rangka konektivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy. Selanjutnya Pak Hamid Nur Yasin, bersiap-siap Pak Bakri. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua dan para pimpinan, segenap anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri, beserta segenap jajaran eksekutif yang saya hormati. Pertama tentu kami mengapresiasi Pak Menteri atas capaian Kemenhub untuk realisasi anggaran sebesar 75,63%. Sedangkan untuk realisasi PNBP Pak Menteri, ini kami mempertanyakan mengapa realisasi PNBP Dijen KAI hanya 14,79%. Ini nanti mohon penjelasan, faktornya apa, kendalanya apa, kemudian masih terkait dengan bidang perkeretaapian. Sehubungan dengan masuknya pihak swasta dalam bisnis perkeretaapian, yaitu kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang 40% sahamnya dimiliki asing. Maka kami minta agar Pak Menteri mulai membuat regulasi tarif di bidang perkeretaapian, seperti halnya regulasi tarif di bidang penerbangan. Kami minta adanya batas atas dan batas bawah harga tiket kereta api. Hal ini diperlukan untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat, Pak Menteri, dan menjamin keberlangsungan usaha kecil dan menengah di bidang transportasi seperti bis dan juga travel. Sebab berdasarkan informasi termasuk pantauan media, Dirut KCIC memperkirakan harga tiket KCJB paling rendah adalah Rp150.000. Kami menilai harga tiket ini terlalu rendah sehingga berpotensi mengambil ceruk pasar angkutan bis dan travel yang kini harga tiketnya sekitar Rp80.000 hingga Rp120.000 dan bahkan ada yang mencapai Rp150.000 bergantung pada tipe layanannya. Seharusnya Pak Menteri, KCJB ini ditargetkan untuk mengalihkan para pengguna moda pribadi, bukan untuk mencuri pasar pengguna angkutan umum lainnya. Apalagi jika angkutan umum tersebut berbasis UMKM, di mana usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja. Jangan sampai untuk menyelamatkan bisnis kereta cepat yang memang sedari awal banyak polemik, ya,
bahkan terkesan ceroboh, kemudian membuat ribuan orang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan. Itu beberapa hal yang kami sampaikan, Pak Menteri. Mohon segera disikapi sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru di kemudian hari. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid. Pak Bakri silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua yang saya hormati, seluruh teman-teman Komisi 5, Pak Menteri yang saya banggakan, yang saya hormati, dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Saya mungkin hanya satu poin aja yang ingin saya sampaikan ke Pak Menteri, walaupun kemarin saya sudah bersilaturahmi ke tempat Bapak dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Jambi terkait dengan situasi dan kondisi hari ini di Provinsi Jambi yang lagi viralnya Pak, masalah angkutan batubara. Saya juga perlu menambahkan ke Pak Menteri bahwa penyampaian pesan saya kemarin kepada kawan-kawan, alhamdulillah sebagian kawan-kawan termasuk juga saya sudah sampaikan ke pimpinan, mudah-mudahan direstui pada saat nanti kunjungan kerja kunker komisi ini, mudah-mudahan bisa diarahkan ke Provinsi Jambi. Karena terkait dengan masalah angkutan batubara Pak, angkutan batubara itu betul-betul di Jambi itu Pak Menteri sudah betul-betul menjadi momok bagi masyarakat. Saya takutnya nanti lama-kelamaan ini kalau tidak tertangani, ini akan menjadi anarkis. Oleh sebab itu ada beberapa fasilitas yang jalur angkutan batubara itu ada jembatan timbang di sana itu. Nah, saya nggak tahu apakah memang bisa difungsikan atau tidak. Karena memang kalau ini memang bisa difungsikan, alhamdulillah. Kalau toh memang tidak, ya sayang sekali sudah menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan penerbangan. Memang apa yang disampaikan pembicara terdahulu, saudara saya Pak Boy, sama juga Pak, kejadian di Provinsi Jambi itu penumpang membludak terus, tapi penerbangan pesawat ini tidak ada. Nah, saya ingin coba menyampaikan ke Pak Menteri, mungkin salah satu solusi ya, itu Bandara Muara Bungo dan Bandara Kerinci, itu selama ini rutenya itu Jambi, Bungo, Kerinci. Nah, kalau ini diaktifkan lagi, minimal paling tidak bisa mengurangi kemacetan, Pak. Karena yang menjadi korban hari ini adalah masyarakat yang kadang-kadang mau bolak-balik ke Jambi. Nah, soal tiket memang kita lihat akhir-akhir ini memang jauh tinggi sekali. Sebagai contoh umpamanya penerbangan hari ini dari Jambi ke Jakarta itu mencapai 1.400.000. Yang dulu harga tiket tidak sampai 1 juta, Pak. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, menjadi pemikiran kami selaku anggota DPR RI tentu kadang-kadang mendapat pengaduan daripada masyarakat. Itu aja mungkin Pak Ketua. Jadi intinya saya juga mohon kepada kawan-kawan di Komisi 5 juga bisa memberi dukungan moral dalam rangka kunjungan kerja nanti bisa diarahkan ke Provinsi Jambi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakri. Bu Chen Selen. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5, Pak Menteri dan jajarannya. Saya langsung saja Pak Menteri, apresiasi untuk realisasi PNBP udah 90%. Tetapi kalau anggaran masih 75% mungkin perlu dipertanyakan. Pak Menteri, melanjuti pembicaraan teman-teman mengenai penerbangan. Saya sampaikan sedikit. Di kabupaten saya, di Bintan dengan Tanjung Pinang itu kalau jalan darat hanya setengah jam. Tetapi ada desa di Bintan itu namanya Tambelan. Itu perlu kalau penerbangan 1 jam, kalau naik kapal 24 jam. Jadi Pak Menteri, bulan Oktober itu subsidi untuk Susi Air sudah habis. Nah, berarti masyarakat akan mengalami kesulitan. Saya harapkan jangan ada kekosongan jadwal sehingga subsidi itu setiap tahun habis di bulan-bulan seperti itu sangat merugikan mereka dan memberatkan. Pertama, mungkin tidak ada penerbangan.
Kedua, bagaimana kita membayangkan 24 jam hanya ke Tanjung Pinang. Dari namanya Kabupaten Bintan itu ke Tanjung Pinang jalan darat cuma setengah jam. Tetapi karena letak geografis menjadi 24 jam naik kapal. Apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini. Kemarin sudah saya sampaikan juga ke Pak Sekjen bagaimana solusinya. Karena di daerah kami ini memang sangat terisolir. Dan untuk konektivitas hanya yang ada seperti itu. Kami tidak bisa jalan kaki 10 jam atau apa. Desa dengan desa aja, desa dengan desa saja harus nyebrang laut. Jadi geografis kami berbeda, tolong menjadi perhatian. Kita harapkan dapat membantu semua masyarakat yang terisolir sehingga meningkatkan ekonomi mereka. Dan satu lagi Pak Menteri, di Lingga. Saya juga bicara seperti itu. Kami dari desa ke desa harus melewati laut. Saya mohon Pak Menteri diberikan Roro Mini untuk gugus Senayang agar konektivitas dan arus barang dan manusia itu bisa diadakan. Saat ini mereka hanya punya pompong Pak Menteri. Tolong dipikirkan, diberikan satu Roro Mini. Itu dari saya Pak Menteri, tolong menjadi prioritas. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pimpinan. Terima kasih Bu Chen Selen. Pak Anwar Hafid. Silakan bersiap-siap Pak Jendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan Komisi 5 dan sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Pertama, saya ingin mendapatkan informasi Pak Menteri berkaitan dengan realisasi yang baru 75% ini. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang belum dilakukan, apa kendalanya, karena ini sudah berada di penghujung tahun. Saya kira kebiasaannya itu mungkin karena pembayaran atau apa sehingga belum terrealisasi 100%, tapi itu mungkin perlu dijelaskan kepada kita Pak Menteri. Nah, yang kedua saya juga ingin menyampaikan soal PNBP yang capaiannya luar biasa sampai 100% lebih. Nah, ini di samping kita apresiasi, juga mungkin perlu dijelaskan, kalau sekarang ini belum akhir tahun sudah 100%, kami ingin mendapatkan gambaran bahwa prospek ke depan ini sangat bagus tentunya. Nah, apa yang kira-kira di bagian mana, prospek-prospek mana, di bagian mana sehingga ke depan kita bisa lebih mengoptimalkan sehingga capaiannya akan semakin besar. Yang ketiga Pak Menteri, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan aspirasi Dapil. Saya Anwar Hafid dari fraksi Partai Demokrat Dapil Sulawesi Tengah. Yang pertama, seperti teman-teman tadi sampaikan, kami ingin melaporkan ada beberapa bandara di Provinsi Sulawesi Tengah itu, yaitu Bandara Buol, Bandara Toli-Toli, dan Bandara Tojo Una-Una, itu yang dibangun dengan anggaran yang sangat besar. Tapi hari ini pasca COVID tidak ada yang beroperasi. Sementara jangkauan kabupaten ini Pak Menteri cukup jauh. Kabupaten Buol itu berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo 8 jam, dari Palu itu kurang lebih sekitar 17 jam perjalanan darat. Kemudian juga Kabupaten Toli-Toli seperti itu. Kabupaten Tojo Una-Una dari Palu menuju kabupaten ini kurang lebih sekitar 12 jam. Daerah-daerah ini Pak Menteri adalah satu daerah yang di Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat, daerah tertinggal. Nah, salah satu persoalannya mungkin karena persoalan transportasi ini. Jadi kami mohon solusi dari Pak Menteri, kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga bandara ini bisa kembali kita fungsikan. Penerbangan-penerbangan perintis itu mungkin menjadi alternatif, sehingga bandara
bandara yang sudah menelan anggaran negara yang cukup besar ini bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, yang keempat Pak Menteri, soal tol laut. Saya kira ini hal yang sangat menggembirakan karena memang kita melihat sendiri daerah-daerah terjauh, terluar, ini tol laut sangat membantu dalam rangka memberikan kemudahan sekaligus bagi upaya pemerintah menekan harga. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin menyampaikan Pak Menteri, ada beberapa sarana dan prasarana yang saya lihat di dapil saya yang mungkin perlu diperbaiki, ditingkatkan, sehingga kita berharap ke depan tol laut ini akan terus dilanjutkan karena ini sangat membantu dan sangat berguna bagi kemajuan daerah-daerah yang terluar, terpencil, terkebelakang tersebut. Nah, yang terakhir Pak Menteri, saya ingin melaporkan ada salah satu bandara di Provinsi Sulawesi Tengah, itu Bandara Morowali. Pak Menteri dulu yang resmikan di sana, itu terbalik dengan apa yang saya laporkan tadi. Bandara ini kecil tapi sehari itu bisa sampai 5 kali penerbangan Pak Menteri. Sangat padat, ya, karena di sana ada 3 kawasan industri smelter yang sangat besar. Mungkin saya ingin harapkan di tahun 2023 ke depan Pak Menteri sudah dipikirkan agar bandara ini bisa ditingkatkan, landasannya bisa lebih diperpanjang sehingga tidak lagi pesawat-pesawat kecil seperti hari ini yang sampai 5 kali flight setiap hari dari Makassar ke Morowali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Hafid. Pak Jendri silakan. Bersiap-siap Pak Sudewo. Terima kasih atas kesempatan pimpinan komisi yang kami hormati, pihak kementerian, rapat kerja yang kami hormati. Kemarin saya didatangi oleh perwakilan pemerintah di Sulawesi Utara, juga ketemu dengan Pak Ketua Komisi. Memang hari ini kita konsentrasinya bicara tentang evaluasi, tetapi ini harus saya sampaikan karena menurut program pemerintah untuk tujuan wisata di Indonesia ini ada 5 tempat yang ditetapkan sebagai prioritas. Mandalika, Toba dan lain sebagainya, dan Sulawesi Utara itu urutan kelima. Pak Gubernur ternyata sudah pernah menyurat ke pihak kementerian untuk hal ini. Tetapi dalam gambaran program kerja 5 prioritas itu ternyata untuk tahun 2023 nanti Pak Menteri, walaupun ini kita bicara tentang evaluasi, ternyata kayaknya ini seperti surga telinga aja atau lip service. Karena ternyata untuk 2023 Kabalai kita diundang datang di Banggar dan pihak perhubungannya diundang datang, ternyata anggaran untuk itu yang menjadi prioritas nasional di 5 ini termasuk Sulawesi Utara, kita hanya dapat kebagian rehabilitasi pelabuhan kecil yang ada di Likupang. Sehingga saya ditugaskan Pak Gubernur itu untuk menyampaikan langsung ke pihak menteri. Bahkan sebentar ada surat yang dikirim Pak Gubernur, mungkin saya akan serahkan ke pihak menteri ini untuk ditindaklanjuti. Agar supaya benar-benar 5 prioritas ini jangan seakan-akan yang 4 aja yang prioritas, yang 1 enggak. Sehingga yang 1 seperti Pak Gubernur bilang anak tiri mungkin. Saya minta Pak Menteri itu untuk ditindaklanjuti dan kemarin juga sudah ketemu dengan Ketua Komisi kita. Mungkin Pak Ketua ini yang bisa saya sampaikan hari ini, sekaligus sebentar saya akan menyerahkan apa yang
disampaikan oleh Pak Gubernur ke kita. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Jendri, silakan sekarang. Silakan. Mau diserahkan nanti aja. Oke, baik, nanti saja. Ya, betul Pak Menteri, kemarin saya ditemui Kepala Balai sana bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara. Nanti lebih jelas Pak Jendri yang akan sampaikan. Mohon diatensi. Selanjutnya Pak Sudewo. Keluar, saya persilahkan dulu Pak Ibu Sri Rahayu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 5 yang saya hormati dan Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Saya hanya 3 poin. Yang pertama, saya mengusulkan Pak Pimpinan dan Pak Menteri terkait dengan bandara, situasinya maupun apapun yang terkait dengan bandara, baik bandara perintis, bandara yang domestik maupun yang internasional. Menurut saya ini perlu dibuatkan panja Pak Ketua, sehingga ketika kita akan mau ngapain bandara yang perintis yang sudah nggak bisa dipakai atau mungkin nggak dipakai karena alasan apapun, dan jumlah bandara di Indonesia ini banyak banget loh. Sehingga ketika kita mau meningkatkan maupun mau membangun bandara baru itu hitungannya real. Tidak hanya sekedar usulan, tetapi memang ada secara komprehensif, termasuk apa yang disampaikan Pak Ketua, merupakan bandara koneksitas dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan dan situasinya memang bisa ditindaklanjuti. Karena saya ambil contoh Pak, misalkan sekarang ini terkait juga karena adanya tol yang memang mungkin masyarakat di Jawa ini nyaman dengan menggunakan jalan tol sehingga menggunakan darat. Surabaya Solo, Surabaya Semarang, Surabaya Jogja itu sekarang nggak ada penerbangan yang direct itu, semuanya lewatnya Jakarta semua itu. Nah ini kan perlu juga menjadi perhatian kita semua begitu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin penjelasan, kalau di dalam penyajian Bapak halaman 6, itu kan yang pertama memang ada yang sudah 144% melampaui. Kemudian yang kedua izin itu realisasinya ada tetapi targetnya nggak ada, itu apa maksudnya gitu. Saya minta penjelasan itu. Termasuk di dalamnya adalah Balitbank ya. Targetnya, realisasinya ada sampai dengan November, tapi targetnya 2022 ini enggak ada, kemudian persentasenya sehingga enggak ada. Saya mohon penjelasan dan mungkin juga sisa anggaran itu memang perlu disampaikan kepada kita secara utuh Pak, sehingga kita juga barangkali ada program-program yang memang belum kesampaian dianggarkan itu bisa diarahkan ke sana. Meskipun Pak Menteri sudah juga menyampaikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ini Pak, saya membaca berita asuransi untuk korban lain ya, yang ada masalah itu yang masuk ke dalam ACT itu. Lalu kira-kira sejauh mana ini peran dari Kementerian Perhubungan untuk hal tersebut, karena informasinya kan tidak sampai secara utuh kepada korban ini. Mohon informasinya Pak, angkanya tidak sedikit nih. Selain juga angkanya, artinya korban ini kan dirugikan untuk hal tersebut. Komunikasinya seperti apa itu. Dan saya selalu sampaikan yang terakhir Pak, tentang tarif antara tarif biasa dengan tarif bisnis. Kan informasinya paling tinggi 300% ya, informasi yang saya dengar dari Kementerian Perhubungan. Tapi kenyataannya kan tidak demikian, lebih dari 300%. Nah ini langkah-langkahnya dari kementerian seperti apa begitu. Karena kalau Garuda misalnya 1,6, itu kalau dikalikan 3 kan 4,8 ya. Itu kalau bisnis sudah 5,5 juta, 5.500.000 dan seterusnya. Artinya lebih dari 300%. Mohon ini juga mendapatkan perhatian. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Rahayu.
Pak Menteri, saya sebentar dulu. Memang terkait dengan Sriwijaya, Pak. Saya kemarin sudah menerima, karena ini dari Dapil saya Kalimantan Barat, menerima keluarga-keluarga korban perwakilan ya. Sudah disampaikan kepada kami. Waktu kita rapat di sini, saya ada tanya berulang-ulang kepada Sriwijaya, apakah mereka sudah mengurus semua? Jawabannya semua kita urus, kecuali yang masih ada hambatan soal ahli waris. Kita pertanyakan lagi soal ada nggak varian baru yang diterapkan aturan oleh Sriwijaya, contoh seperti dulu Lion, yang menerapkan bahwa tidak akan menuntut pihak manapun. Tidak ada, mereka tidak buat aturan itu. Saya berulang-ulang kali nanya, rupanya di perjanjiannya itu ada, Pak. Disyaratkan itu. Nah, yang tidak mau tanda tangan terkait dengan syarat itu belum dibayarkan sampai sekarang. Yang saya maksudkan, kenapa Sriwijaya itu berbeda bicaranya di ruangan rapat ini dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Sriwijaya. Ini mohon atensi Pak Menteri, ini saya pesan juga sekalian kalau memang bisa diselesaikan melalui kementerian, kami minta ini segera diselesaikan, kita tidak perlu panggil lagi. Tapi kalau memang nanti tidak selesai ya kami akan panggil lagi sebagai tindak lanjut laporan daripada keluarga korban ini, karena menurut saya Sriwijaya menyampaikan hal yang berbeda kepada forum rapat yang dihadiri oleh kita semua pada waktu itu dengan yang dilaksanakannya terkait dengan penyelesaian santunan kepada para korban. Jadi demikian Pak Menteri, mudah-mudahan ini bisa Pak Menteri selesaikan saja di sana, jadi sehingga kita tidak perlu lagi panggil untuk rapat di sini. Tapi manakala tidak diselesaikan atau belum bisa diselesaikan, kami akan panggil kembali Sriwijaya yang kemungkinan juga nanti kita akan hadirkan keluarga korban, biar kita konfrontir aja di ruangan ini. Jadi saya rasa demikian barangkali Pak Menteri terkait yang Sriwijaya, saya hanya menambahkan itu saja. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sigit Susiantomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 5, kami hormati Pak Menteri Perhubungan dan segenap jajarannya. Ada 2 atau 3 ya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama begini, terkait dengan target realisasi PNBP, tentu kita apresiasi yang melebihi target. Cuman pertanyaannya adalah, apakah ada korelasi antara tol laut dengan target PNBP di Jenhubla, Pak Menteri? Apakah lebihnya ini sebagian dari prestasi tol laut ya, atau justru sebaliknya tol laut itu kan membutuhkan subsidi banyak, tapi PNBP-nya jadi besar begitu? Atau jangan-jangan jawabannya jangan takut memberikan subsidi kepada angkutan umum, karena baliknya juga akan besar seperti ini gitu, kira-kira begitu. Nah, kami butuh penjelasan karena ini menyangkut kebijakan selanjutnya gitu. Banyak sekali yang mengkritisi tol laut yang kurang berhasil, bahkan gagal dan seterusnya, tetapi justru di sini Pak Menteri menyajikan kepada kami PNBP dari Ditjen Hupla yang paling tinggi. Perlu penjelasan Pak Menteri. Yang kedua, KA, kereta api ini. Kereta api ini sangat kecil, ya. Sementara kita tahu bahwa animo masyarakat terhadap kereta api ini terus membesar, terus besar. Dan sekarang jalur ganda double track itu sudah hampir mencapai, hampir tuntas lah, hampir
Jakarta Surabaya. Tentu itu akan memperbesar PNBP. Ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kereta api ini jauh sekali masih dari realisasi, antara realisasi dengan target masih jauh. Saya kira itu dua pertanyaan terkait realisasi PNBP. Saya tidak tahu, ini Pak Menteri pada kesempatan ini betul-betul sepertinya memfokuskan pada realisasi PNBP. Laporannya ini. Mungkin Pak Menteri ingin mengatakan bahwa kami ada prestasi dengan kenaikan PNBP tahun 2022. Kami gembira, tetapi tentu harus ada penjelasan lebih lanjut. Terakhir, terkait dengan kunjungan-kunjungan kerja DPR. Kunjungan-kunjungan kerja DPR ini kan bukan semata-mata jalan-jalan untuk melihat fakta di lapangan. Tetapi kunjungan ini tentu memiliki dampak perencanaan ke depan. Beberapa di antara bandara yang kita kunjungi seperti Kertajati atau seperti bandara di daerah Pati sana itu perlu bagaimana ke depan ini? Perlu sebuah perencanaan yang matang. Maksud saya yang perencanaan yang bisa dipegang begitu, Pak Menteri. Lalu bagaimana dengan bandara-bandara yang sudah dibangun, ya, dengan berbagai kriteria, dengan berbagai ukuran, ya, yang begitu rigid, tapi sekali lagi belum ada maskapai yang menerbanginya. Ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana perencanaan ke depan. Kalau tahun ini tentu sudah tidak bisa lagi, kita tinggal 1 bulan ini. Lalu ke depan bagaimana? Nah, saya kira 3 pertanyaan itu yang menjadi concern kami melihat laporan Pak Menteri yang disajikan kepada anggota Komisi 5 pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit, terima kasih. Dan